amilase berdasarkan Purbaya 2007. Enzim amilase ini merupakan enzim yang dapat membantu atau berfungsi dalam memecahkan fatty atau glikogen. Senyawa ini banyak terdapat di dalam tanaman seperti pada buah maupun sayuran, tapi terdapat juga pada tubuh hewan. Salah satu contohnya adalah beta amilase. Beta amilase ini adalah enzim yang dapat menghidrolisis unit-unit gula yang terdapat pada ujung molekul fatty. Banyak terdapat pada tanaman, di antara lainnya ubi jalar, kacang kedelai, dan tanaman lainnya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kecepatan kerja dari enzim amilase pada sampel yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip percobaan pada uji enzim amilase. Pada percobaan ini memiliki prinsip yaitu amilase saliva adalah enzim yang terdapat dalam air ludah. Enzim ini bekerja pada pate dan dextrin atau juga glikogen dan mengubahnya menjadi maltose dengan hasil antara yang larut yaitu amilodextrin, erythrodextrin, dan acrodextrin. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum enzim amilase. Alat yang digunakan adalah wadah sebanyak 10 buah, penangas air sebanyak 3 buah, dan juga sendok sebanyak 3 buah. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah cracker sebanyak 10 buah, saliva secukupnya, betadin secukupnya, dan air secukupnya. Pada praktikum enzim amilase dilakukan 3 cara yang berbeda. Cara yang pertama yaitu tumbuk sampel hingga halus, teteskan iodin ke dalam sampel, dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama tetapi dengan penambahan proses pemanasan sampel. Pada cara kerja yang kedua yaitu tumbuk sampel hingga halus, tambahkan saliva ke dalam sampel, teteskan iodin ke dalam sampel, dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama tetapi dengan penambahan proses pemanasan sampel. Dan cara kerja yang terakhir atau yang ketiga yaitu kunyah sampel dengan interval waktu yang berbeda yaitu 1 menit, 2 menit, dan juga 3 menit. Kemudian teteskan iodin ke dalam sampel dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya lakukan langkah yang sama tetapi dengan penambahan proses pemanasan sampel. Hasil uji dari enzim amilase yaitu yang pertama sampel ditambah iodin, hasil ujinya positif dan warnanya kehitaman. Yang kedua, sampel ditambah saliva ditambah iodin, hasil ujinya positif dan warnanya juga kehitaman. Yang ketiga, sampel dikunyah selama 1 menit ditambah iodin, hasil ujinya positif dan warnanya ungu kehitaman. Yang keempat, sampel dikunyah selama 2 menit, hasil ujinya positif dan warnanya ungu kehitaman. Yang kelima, sampel uji dikunyah ditambah iodin dikunyah selama 3 menit, hasil ujinya positif dan warnanya ungu kehitaman. Yang keenam, sampel uji dipanaskan ditambah iodin, hasil ujinya positif dan warnanya kehitaman. Yang tujuh, sampel ditambah saliva ditambah iodin, hasil ujinya positif, warnanya ungu kehitaman. 8. Sampel dikunyah ditambah iodin, hasilnya positif dan warnanya ungu kehitaman. 9. Sampel dikunyah ditambah iodin, hasilnya positif, warnanya ungu kehitaman. Yang terakhir, sampel dikunyah dipanaskan ditambah iodin dikunyah selama 3 menit, hasil ujinya positif dan warnanya ungu kehitaman. Enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel-sel hidup. Inilah mengapa enzim sering dikatakan sebagai katalis hayati atau sarana katalitik. Katalis juga menampakkan spesifik atau kekhususan. Artinya, suatu katalis tertentu akan berfungsi pada hanya suatu jenis reaksi tertentu saja. Enzim sangat berperan dalam pencernaan makanan, seperti contohnya yaitu enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang bekerja spesifik di dalam mulut. Enzim ini terdapat bersama dengan air liur atau saliva. Enzim amilase juga berperan dalam menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi gula-gula sederhana, terutama yang mengandung pati. Enzim amilase bekerja optimal pada suhu tubuh manusia, yaitu sekitar 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Sebab enzim tersebut terdapat dalam air liur dalam tubuh sehingga suhunya sama dengan suhu tubuh.
Berdasarkan percobaan pengaruh suhu terhadap aktivitas amilase air liur atau saliva, diperoleh hasil dengan terbentuknya warna coklat, sedangkan pada suhu yang mungkin lebih tinggi ditandai dengan terbentuknya warna biru kehitaman yang dihasilkan pada uji iodium. Ini terjadi karena pada suhu tinggi enzim akan mengalami denaturasi sehingga tidak aktif lagi. Sedangkan pada suhu rendah aktivitas enzim berlangsung sangat lambat. Selain suhu, pH juga dapat sangat berpengaruh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dalam reaksi yang terjadi, enzim amilase berperan aktif sebagai katalis yang akan mempercepat laju reaksi penguraian. Larutan iodin berperan sebagai indikator warna untuk menandai aktivitas enzim amilase tersebut. Pada uji 1 dan uji 2, hasil yang didapatkan yaitu kehitaman, menandakan bahwa tidak adanya aktivitas enzim amilase yang tidak terdapat pada uji 1. Pada uji 3, ditambahkan saliva yang terdapat enzim amilase di dalamnya berwarna ungu kehitaman saat ditambahkan iodin. Pada uji keempat, uji kelima, dan uji keenam, yang dikunyah dalam 1 menit dan 2 menit menghasilkan warna ungu kehitaman saat ditambahkan iodin. Sedangkan pada uji 6 yang dikunyah selama 3 menit menghasilkan warna coklat kehitaman saat ditambahkan iodin. Enzim amilase tersebut bekerja mengurai amilum yang menyebabkan warnanya saat ditambahkan iodin dari gelap hingga semakin pudar atau cerah. Saat dipanaskan, warnanya pun tidak jauh berbeda dengan yang tidak dipanaskan. Hal tersebut terjadi karena enzim amilase tidak dapat bekerja dengan baik saat dipanaskan dikarenakan mengalami denaturasi. Dari hasil uji enzim amilase di atas dapat disimpulkan bahwa enzim amilase merupakan enzim yang sering digunakan dalam bidang industri yang mempunyai kemampuan untuk menghidrolisis pati pada suhu dan pH tertentu secara cepat. Enzim amilase salah satunya terdapat pada air liur manusia yang juga merupakan awal proses pencernaan. Kinerja suatu enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, suhu, substrat, kofaktor, dan inhibitor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak sempurnanya hidrolisis amilum yaitu konsentrasi enzim berkurang setelah melalui pengenceran yang dilakukan berulang kali. Warna coklat yang menunjukkan bahwa enzim amilase pada air liur bekerja menghidrolisis pati menjadi produk yang terdiri dari glukosa dan maltosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Putri Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga tujuan dari praktikum aktivitas enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang berfungsi untuk mengkatalis reaksi hidrolisis pati dan juga glikogen menjadi maltosa, maltotriosa, isomaltosa, dan juga glukosa. Enzim ini termasuk ke dalam enzim pencernaan, terutama dilakukan oleh pankreas dan juga kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim ini adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Tujuan dari praktikum aktivitas enzim amilase adalah untuk mengetahui kecepatan kerja enzim amilase dalam hidrolisis amilum. Baik untuk prinsip percobaan uji aktivitas enzim amilase. Pada konsentrasi substrat tertentu, bertambahnya konsentrasi enzim secara bertingkat akan menaikkan kecepatan reaksi enzimatis. Dengan kata lain, semakin besar volume atau konsentrasi enzim, semakin tinggi pula aktivitas enzim dalam memecah substrat yang dikatalis. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan warna yang terjadi melalui uji iodium atau adanya endapan yang terbentuk melalui uji Benedict. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum aktivitas enzim amilase ini yaitu ada amilum 1% secukupnya, enzim amilase secukupnya, iodium secukupnya, tabung reaksi 1 buah, pipet tetes 1 buah, serta plat tetes 1 buah. Cara kerja uji aktivitas enzim amilase yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu 2 ml amilum 1% dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 1 ml enzim amilase, dan langkah ketiga yaitu didiamkan selama 30 detik. Langkah keempat yaitu diambil 2 tetes ke plat tetes, dan lalu langkah kelima yaitu ditambahkan 2 tetes iodium ke plat tetes. Langkah keenam yaitu diamati perubahan yang terjadi. Serta langkah ketujuh yaitu dilakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya dengan selang waktu setiap 30 detik hingga perubahan warna dihasilkan menjadi seperti warna iodium.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu yang pertama pada perlakuan 1, 2 tetes yang terdiri dari amilum 1% dan enzim amilase pada waktu ke-30 detik yaitu menghasilkan warna biru kehitaman. Kemudian pada perlakuan yang kedua yaitu 2 tetes yang terdiri dari amilum 1% dan enzim amilase pada waktu ke-60 atau pada waktu ke-1 menit yaitu masih tetap menghasilkan warna biru kehitaman. Kemudian pada perlakuan 3 juga masih tetap menghasilkan warna biru kehitaman. Kemudian pada perlakuan 4 yaitu 2 tetes yang terdiri dari amilum 1% dan enzim amilase pada waktu ke-120 detik itu menghasilkan warna biru tua. Kemudian pada perlakuan 5 2 tetes yang terdiri dari amilum 1% dan enzim amilase pada waktu ke-180 detik dan 150 detik itu menghasilkan warna biru. Dan yang terakhir yaitu pada perlakuan 7 dihasilkan warna kecoklatan atau warna yang sesuai dengan indikator, yaitu iodium. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang aktivitas enzim amilase. Untuk mengetahui kecepatan aktivitas dari enzim amilase yang itu dengan sampel amilum dapat diketahui dengan pengujian iodium. Nah, enzim amilase ini itu terdapat pada mulut ya, yang dihasilkan oleh pankreas. Amilase ini diklasifikasikan sebagai sakaridase. Kenapa? Karena dia itu mampu untuk memotong polisakarida. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah pati dalam makanan menjadi gula yang terfermentasi menurut Aryani 2016. Dan pada prinsip kerja iodium itu sendiri yaitu memberikan warna kompleks pada polisakarida. Tepung memberikan warna biru pada iodium, glikogen, dan tepung yang sudah dihidrolisis sebagian atau yang disebut dengan ertodextrin memberikan warna merah pada sampel sampai coklat dengan iodium. Nah, pada percobaan 30 detik pertama hasilnya yaitu sampel berwarna biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa kerja enzim amilase ini itu belum efektif. Dan namun pada hasil kedua setelah didiamkan selama 1 menit, warna sampel ini mulai berubah dari mulai tua menjadi yang lebih muda, dari asalnya yang biru tua menjadi biru muda. Nah, dan pada percobaan sampai ke percobaan ke-6 itu dengan waktu 3 menit sampel sama dengan biokatalisator, sehingga saat warna sama dengan biokatalisator ini menunjukkan bahwa kerja enzim amilase ini telah selesai, dan sehingga pada pengujian iodium akan menunjukkan hasil yang negatif. Nah, pada percobaan ini tuh menunjukkan bahwa ternyata kontak enzim dan substrat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, di mana kita tahu tadi bahwa pada 30 detik pertama kerja enzim ini belum efektif, di mana hasilnya itu masih biru ketua ya. Dan namun pada percobaan kedua sampai ke-6 kerja enzim ini semakin efektif. Dan pada optimum pada percobaan ke-6 dengan waktu 3 menit dengan hasil warna sampel sama dengan iodium atau biokatalisator itu sendiri. Dan hal ini sependapat dengan Aziz 2012 yang menyatakan bahwa kontak antara enzim dan substrat menentukan efektivitas kerja enzim itu sendiri. Semakin lama waktu kerja, maka kerja enzim ini akan semakin optimum. Oke, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu pada percobaan ini menunjukkan bahwa waktu kontak enzim dan substrat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, di mana pada 30 detik pertama kerja enzim belum efektif. Namun percobaan kedua sampai ke-6 kerja enzim semakin efektif. Dan optimum pada percobaan ke-6 dengan waktu 3 menit dengan hasil warna sampel yang sama dengan iodium. Hal ini sesuai pendapat Aziz 2012 yang menyatakan bahwa kontak antara enzim dan substrat menentukan efektivitas kerja enzim. Semakin lama waktu reaksi, maka kerja enzim juga akan semakin optimum.
Berdasarkan pemaparan uji aktivitas enzim amilase, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa enzim amilase merupakan enzim yang bertugas dalam menguraikan amilum menjadi laktosa. Enzim amilase ini bekerja dengan sangat baik pada suhu ruangan. Namun, enzim amilase ini tetap memerlukan waktu dalam melakukan penguraian. Hal ini ditunjukkan pada perubahan warna sampel yang terjadi yang menyatakan bahwa kerja enzim amilase telah selesai, di mana maltosa sudah tidak bereaksi dengan iodin.